Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk khusus adik-adik yang duduk di bangku kelas 2 SD, yaitu tema 1 subtema 2 pembelajaran ke-1. Pada subtema 2 ini anak-anak akan belajar hidup rukun dengan teman bermain. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini ada permainan anak-anak dengan berbagai macam permainan sesuai dengan kesukaan masing-masing. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Berilah tanda checklist untuk gambar-gambar yang menunjukkan sikap rukun. Jadi Bapak akan membahas. Nah, perhatikan. Akan Bapak potong gambarnya supaya lebih mudah. Seperti ini. Nah, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Nah, kita perhatikan bahwasanya di gambar tidak ada anak yang bertengkar ya. Ini yang rukun, bermain dengan rukun yang ini. Ini tidak termasuk rukun karena berebut. Nah, ini juga tidak termasuk. Ini termasuk rukun karena saling membantu. Ini tidak juga termasuk. Jadi terdapat dua yang bermain secara rukun. Selanjutnya adalah sudah pada pembelajaran satu ini anak-anak akan belajar yang pertama yaitu anak-anak akan membaca. Nah, kita akan membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin. Ini Udin yang membaca. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman-teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, setelah itu anak-anak akan menulis sebuah kalimat ajakan
pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Kita akan menuliskan kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Gimana cara menulisnya? Di sini ada kotak yang sudah disediakan. Jadi kita akan menulis kalimat ajakan di sini. Biasakan dalam menulis kalimat untuk huruf awalan menggunakan huruf kapital. Ayo do, kita bermain sepak bola. Nah, ini termasuk kalimat ajakan untuk bermain sepak bola. Selanjutnya anak-anak akan mengamati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Bapak akan menjelaskan gambar di bawah ini supaya anak-anak lebih mudah. Nah, ini ceritanya. Jadi suruh mengurutkan. Kira-kira mana dulu? Setelah bermain, kita baca satu persatu biar lebih mudah. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Kayaknya ini bukan tahapannya. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Jadi yang pertama adalah nomor 1 adalah gambar ini. Nomor 1. Berupa ajakan. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Ini yang pertama adalah ajakan. Gambar selanjutnya adalah urutannya. Yang nomor 2 adalah ini. 3 buah anak ini sedang bermain, berarti nomor 2. Gambar ini nomor 2. Nah, berdasarkan percakapan selanjutnya, setelah bermain mari kita rapikan tempat ini, tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ini nomor 3. Jadi urutannya adalah 1 ajakan, 2 sedang bermain, dan yang ketiga adalah setelah bermain mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, sekarang anak-anak akan menulis. Tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Jadi di sini anak-anak akan menuliskan kembali sesuai dengan urutannya. Kita akan urutkan, kita akan membuat tulisannya. Kita akan mengurutkannya.
potong biar lebih mudah. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita tulis kembali ajakannya dulu. Ya. Ade, ayo bermain. Nah, jadi kita masukkan seperti ini. Kita salin pelan-pelan. Jadi yang pertama adalah mengajak bermain kelereng. Bermain kelereng di lapangan. Yang selanjutnya adalah ayo Din. Ini merupakan persetujuannya. Dan yang terakhir adalah setelah bermain, maka harus dirapikan tempatnya. Setelah kita bermain, mari rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, seperti itu kira-kira ini kalau ditulis kembali. Selanjutnya, anak-anak akan menirukan gerakan anak-anak bermain. Menirukan gerakan bermain, perhatikan gerakan tangan, ada gerakan kaki, gerakan kepala. Lakukan gerakan-gerakan tersebut mula-mula, lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya, lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama teman-temanmu. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan kelereng Udin dan kelereng Edo. Perhatikan puluhannya kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah, nah, Bapak akan memperjelas penjelasan ini dengan gambar
supaya anak-anak lebih mudah memahaminya. Bapak akan potong. Nah, tarik gambarnya biar lebih luas. Bapak akan kasih warna biru supaya lebih enak melihatnya. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubu satuan. Kelereng Udin ini 100, kubu satuannya seperti ini. Ini puluhannya ada 1, satuannya ada 5. Kelereng Edo ratusannya 1, 100. Puluhannya ada 2, maka ditulis 20, sedangkan satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah, mana yang lebih banyak? Punya Edo. Perhatikan puluhannya 10 kurang dari 20. Maka yang lebih banyak adalah yang 20. Kubus yang lebih banyak, nah, perhatikan antara 10 dan 20 itu lebih banyak 20. Maka kubus yang lebih banyak adalah 20. Gitu. Jadi kelereng Udin titik-titik dari kelereng Edo. Mana yang lebih banyak? Antara 115 dengan 124. Kelereng Udin titik-titik dari kelereng Edo. Lebih banyak atau lebih sedikit? Kelereng Udin lebih sedikit. Lebih sedikit. Daripada kelereng Edo. Itu cara membandingkannya. Selanjutnya, sekarang anak-anak akan memberikan tanda checklist pada kumpulan benda yang lebih banyak. Jadi yang lebih banyak di checklist. Perhatikan baik-baik. Kita ambil gambar satu terlebih dahulu. Nah, kita crop antara gambar ini. Perhatikan ada dua buah gambar, kita bandingkan yang ini terlebih dahulu ya. Ini terlebih dahulu, kita bandingkan. Kita hitung di sini ada ratusannya ada 2, puluhannya ada 3, ada 3 puluhannya, dan satuannya ada 2. Ratusannya ada 1, puluhannya ada 4, dan satuannya ada 6. Mana yang 232 dengan 146? Maka yang lebih banyak adalah yang ini. Jadi ini yang lebih banyak.
Selanjutnya adalah ratusannya. Kita perhatikan kubu satuannya, ratusannya 1, puluhannya ada 4, satuannya ada 8. Selanjutnya kita bandingkan dengan sebelahnya. Ratusannya ada 3. Ada 3 ratusannya. Puluhannya 1. Dan satuannya ada 6. Perhatikan 148 dengan 316, maka yang lebih banyak adalah yang 316. Selanjutnya kita akan ada contoh lagi. Perhatikan dengan baik-baik. Seperti ini, coba akan potong. Dipotong terlebih dahulu. Nah, Bapak beri warna biru. Ini kita bandingkan jumlahnya. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini kita tulis di sini ada 9. Di sini ada 3. Ini ada 3 ini. Selanjutnya Bapak akan kasih warna berbeda supaya lebih mudah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8. Satuannya ada 9. Maka yang paling banyak adalah 89 dengan 93 adalah ini yang paling banyak. Itu cara kita membandingkannya. Oke. Selanjutnya, tuliskan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan teliti. Antara A dan B. Jadi kita perhatikan gambarnya. Ya. Kita potong. Jadi anak-anak akan menuliskan kurang dari atau sama banyak atau lebih dari. Maka untuk sebelum kita menuliskannya, kita akan menghitungnya terlebih dahulu. Perhatikan ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 baris. Ada 2 baris juga. Sama-sama 3 baris. Ini. Nah, perhatikan di puluhannya. Ada berapa dia? 1, 2, 3. Jadi buku ini ada 3, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Yang di sini cuma 3 puluhannya. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satuannya ada 7. Sedangkan yang bawah satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Maka
cara penulisannya adalah mana dia lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. A dan B. Maka A dan B adalah kurang dari. A kurang dari B. Seperti ini. Ya. Kurang dari. A kurang dari B. Artinya A lebih sedikit daripada B. Selanjutnya yang nomor 2. Yang nomor 2. Kita potong supaya lebih mudah. Jadi kita harus menghitungnya terlebih dahulu supaya dalam menentukannya kurang dari, lebih mudah. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini berarti masih sama. Ratusannya sama-sama 1. Di sini kita hitung puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 50. Yang di sini sama juga kayaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Puluhannya juga sama-sama 50. Sekarang adalah yang kita gunakan yang terakhir adalah yang belum kita hitung satuannya. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini satuannya 8. Sedangkan yang B kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dan A dan B adalah A lebih dari B. A lebih dari B. Tulisannya seperti ini. Jadi tandanya A ya lebih dari B. Yang nomor 3 dan 4 nah ini Bapak akan langsungkan nomor 3 dan 4. Tandanya potong saja biar lebih cepat. Kita perhatikan yang nomor 3 ratusannya di sini 2. Di sini ratusannya ada 1, 2, 3. Di sini ada 3. Secara otomatis ratusannya lebih banyak yang B. Maka tandanya adalah A kecil dari B. Sudah kita lihat dari ratusannya ini. 2 dan 3 jelas banyak 3. Maka 2 itu kecil daripada 3. Nah, sekarang yang nomor 4. Ratusannya ada 1. Di sini ratusannya juga ada 1. Puluhannya ada 1,
2 yang A, yang B sama juga, ada 2 juga, satuannya juga sama di sini, jumlahnya sama. Maka di sini A dan B adalah sama dengan, diberi tanda sama dengan. Seperti ini. Nah, adik-adik, demikian penjelasan saya pada pembelajaran kali ini, yakni pembelajaran siswa kelas 2 SD, tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya.